Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sri Sundari NPM 2013053160, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat bisa memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang sedang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama, mengingat Undang-Undang Dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Pergantian Undang-Undang Dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kita perlu melihat sejarah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, yaitu A. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa periode ini, berlaku sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidensial, dan pada tahun ini juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi diganti dengan demokrasi liberal dengan kabinet parlementer. B. Demokrasi pada tahun 1949 sampai 1950. Lahirlah negara RIS dengan konsep demokrasi liberal yang masih berlaku. C. Pada tahun 1950 sampai 1959, pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahan dengan sistem yang belum mengalami perubahan, yakni demokrasi liberal dengan kabinet parlementer ala Eropa Barat, khususnya Belanda. D. Demokrasi pada tahun 1959 sampai 1966. Di awal tahun 1959 sampai 1966, pemerintah Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, karena adanya penafsiran yang salah terhadap demokrasi terpimpin, terjadinya berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain MPRS dan DPR tunduk kepada Presiden, pengangkatan Presiden seumur hidup, terjadinya pembelokan politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik yang condong ke komunis. E. Demokrasi pada periode 1966. Pada periode 1966, lahirlah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ideologi dan konstitusional, asas demokrasi mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang bersumber tata nilai suatu budaya bangsa. Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuasaan mayoritas. Dalam demokrasi Pancasila, tidak ada satu golongan pun yang boleh semaunya mempertahankan atau memaksakan pendiriannya sendiri. Dengan demikian, tidak ada tempat untuk diktator mayoritas atau tirani mayoritas. Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan suara mayoritas dalam mengambil suatu keputusan. Berbeda juga dengan demokrasi terpimpin yang mengutamakan pemimpin dalam mengambil keputusan. 3. Kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi di Indonesia. A. Demokrasi liberal. Berikut ini merupakan kelebihan demokrasi liberal. 1. Kebebasan individu yang dijunjung tinggi. 2. Kekuasaan pemerintah yang dibatasi. 3. Tingkat pendapatan penduduk yang tinggi. Berikut ini merupakan kekurangan demokrasi liberal. 1. Tingkat individualitas yang tinggi. 2. Besarnya kesenjangan sosial. 3. Banyaknya terjadi gejolak ekonomi. B. Demokrasi terpimpin. Berikut ini merupakan kelebihan demokrasi terpimpin, yaitu 1. Mampu membangun integritas nasional. 2. Kembalinya Irian Barat. 3. Pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. 4. Dibentuknya lembaga-lembaga negara. Berikut ini merupakan kekurangan demokrasi terpimpin, yaitu 1. Penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan. Terjadinya
2. Terjadinya pertentangan ideologi. 3. Kehidupan politis tidak demokratis. C. Demokrasi Pancasila era Orde Baru. Berikut ini merupakan kelebihan demokrasi Pancasila era Orde Baru adalah 1. Beberapa program untuk kesejahteraan keluarga yang tidak berhasil dilaksanakan pada Orde Lama bisa berjalan pada Orde Baru. 2. Tercukupinya kebutuhan pangan. 3. Keberhasilan dari pelaksanaan gerakan wajib belajar dan juga gerakan orang tua asuh. Berikut ini merupakan kekurangan demokrasi Pancasila era Orde Baru. 1. Banyaknya kekayaan yang dipakai untuk pemerintahan kota. 2. Kebebasan untuk berpendapat masih jauh di atas sukses. 3. Maraknya kasus korupsi, kolusi, fund, juga tindakan nepotisme hampir di semua kalangan masyarakat. D. Demokrasi Pancasila era reformasi. Berikut ini merupakan kelebihan demokrasi Pancasila era reformasi yaitu 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat. 2. Pemberantasan korupsi. 3. Menjamin stabilitas politik. 4. Demokrasi lebih terbuka. 5. Jumlah partai politik tidak dibatasi. Berikut ini merupakan kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi yaitu 1. Banyaknya masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. 2. Masyarakat terlalu bebas. 3. Ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. 5. Banyaknya pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. 6. Rendahnya pengetahuan tentang politik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.